Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa ashhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim amma ba'da. Qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wadittu anni laqitu ikhwani qalu ya Rasulullah awalaysa nahnu ikhwanuk qala antum ashabi walakin ikhwani alladziina amanu bi wa lam yarawni au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terutama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama dan terutama sekali mari kita bersyukur lagi dan lagi pada Allah Subhanahu wa taala sampai pagi hari ini, sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan anugerah yang begitu besar, anugerah yang begitu banyak kepada kita semua. Terutama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik, pertolongan kepada kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita syukuri semua anugerah yang Allah berikan. La in syakartum la azidannakum, dengan harapan kita syukur pada Allah. Allah Subhanahu wa taala selalu tambahkan lagi karunia anugerahnya pada kita. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik pertolongannya kepada kita untuk taat kepada Allah. Selalu Allah berikan kepada kita istiqomah dalam taat pada Allah. Harapan kita yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ketika kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan taat pada Allah, dalam keadaan mengamalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jemaah salat subuh yang mulia, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian kita membaca kitab Sunan At-Tirmidzi. Kitab Sunan At-Tirmidzi. Masih dalam awal-awal bab Abwabut Thaharah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa sunan dalam kitab hadis didefinisikan untuk kitab-kitab hadis yang urutannya mengikuti kitab-kitab fikih. Itu yang dinamakan dengan kitab sunan. Maka kitab Sunan At-Tirmidzi ini mengikuti urutan pembahasan yang ada di dalam kitab-kitab fikih, dimulai dari bab Toharoh dan sesuai lanjutannya nanti terus ke depan sebagaimana urutan-urutan yang ada dalam pembahasan fikih. Pada pagi hari ini kita akan masuk dalam judul bab Babu Maja'a annal ma'a la yunajjisuhu syai'un. Annal ma'a la yunajjisuhu syai'un. Bab menerangkan tentang hadis yang telah datang membahas tentang annal ma'a, sesungguhnya air, la yunajjisuhu syai'un, tidak akan membuat najis terhadap air tadi syai'un, sesuatu apapun. Dan akan ada nanti bab setelahnya, babun akhar, bab satu bab yang lain, babun minhu, bab yang juga lanjutan dari bab ini, akharu, yang akan menerangkan hadis yang lain.
Sebelum kita masuk ke dalam bab dan membaca hadis ini, kita akan terangkan sedikit terlebih dahulu pembahasan-pembahasan yang ada di dalam hadis yang akan kita dengarkan. Nanti hadirin Bapak Ibu yang mulia, akan kita dengarkan satu hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana beliau bertanya tentang satu hukum air. Ada satu sumur di Madinah bernama sumur Bidha'ah, Bi'ru Bidha'ah, yang mana beliau bertanya, ya Rasulullah, ada sumur namanya sumur Bidha'ah. Orang-orang di sana biasa membuang najis-najis ke sumur tadi. Bahkan dengan jelas beliau mengatakan, di situ juga perempuan-perempuan haid, bekas-bekas darah haid pun terkadangan dibuang ke sana. Bahkan bangkai-bangkai anjing itu pun juga dibuang ke sana. Lah bagaimana hukum air tadi? Maka Nabi SAW menjawab, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Karena yang ditanyakan itu kan sumur. Sumur itu air yang tentu sudahlah jumlah kadar airnya banyak dan juga airnya itu mengalir. Maka Nabi memberitahu, air itu kalau sudah banyak, secara bahasa terjemahan, air itu tidak akan menajiskan dia sesuatu apapun. Air itu suci, la yunajjisuhu syai', tidak menajiskan dia sesuatu apapun. Jadi jawaban ini kembalinya adalah kepada sumur Bidha'ah. Kemudian bab setelahnya, hadis setelahnya yang masih bab baru tetapi ada kaitan dengan bab yang tadi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang sahabat, Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan hadis ini ada beberapa jalur. Ini diantara jalurnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi daripada Sayyidina Abdullah ibn Umar. Beliau mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Nabi pernah ditanya tentang air yang ada di padang pasir, yang mana air tadi didatangi oleh binatang buas. Begitu juga ada dawab, as-siba, binatang buas datang minum di sana. Begitu juga binatang-binatang yang tidak buas, keledai, kuda, onta juga ikut minum di sana. Maka bagaimana hukum air tersebut? Maka Nabi SAW menjawab, idza kanal ma' kullatain lam yahmilil khobath. Kalau air itu jumlahnya sudah sampai 2 kulah, lam yahmil, maka air tadi tidak akan membawa al-khobath, najis. Tidak ada masalah, najis tidak akan bisa mempengaruhi air tadi kalau air itu sudah sampai jumlahnya, kadarnya 2 kulah. Nah, ini 2 hadis ini yang akan kita dengarkan nanti pembahasannya. Dan sebagaimana yang kita tahu bahwa kalau kita membahas daripada fikih madhab kita yaitu mengikuti fikih madhab daripada fatwa Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahwa Imam Syafi'i membagi air itu menjadi pembahagian air banyak atau sedikit. Jadi air dilihat banyak atau sedikit. Lah Imam Syafi'i dalam membagi air banyak atau sedikit, maka beliau langsung mentaksis hadis itu dengan hadis yang kedua yang kita dengar tadi. Dan Imam Tirmidzi sendiri juga memberitahu bahwa itulah dalil yang dipakai oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, begitu juga Imam Ahmad dan Al-Imam Ishaq bin Rahawai rahimahullahu ta'ala. Air banyak kalau kemasukan najis. Air itu kalau banyak dan kemasukan najis, tetapi ada syarat.
apabila dengan masuknya najis tadi tidak berubah air tersebut, baik dari segi rasa, bau, atau warna. Ini 3 perkara yang harus dihafalkan. Rasa tidak berubah, baunya tidak berubah, warnanya tidak berubah, maka berarti air tadi tidak terpengaruh dengan masuknya najis. Air yang lebih dari 2 kulah kemasukan najis tidak berubah, maka hadis yang awal tadi berlaku. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Air itu tetap suci, najis yang masuk tidak bisa mempengaruhi dia. Lah, Imam Syafi'i membatasi hadis ini dengan hadis yang kedua tadi. Kalau air sudah sampai jumlahnya 2 kulah, maka najis pun tidak akan bisa masuk mempengaruhi dia. Jadi 2 hadis ini dikumpulkan menjadi 1. Hadis pertama, kalau memang tidak ada perubahan, walaupun di situ tidak disebutkan kadar jumlah banyaknya berapa, tapi dalam hadis yang kedua sudah diperinci jumlahnya 2 kulah, tidak terjadi perubahan, maka berarti baru hadis air itu tidak menjadi najis, walaupun kemasukan najis lagi tidak berubah bau, rasa, dan warnanya. Tapi ini yang kita sampaikan tadi, ini madhab yang kita tahu, yang berjalan di negara kita, dan itu yang difatwakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian sekedar tambahan wawasan kepada kita, pendapat fatwa ulama itu banyak. Secara umum, itu tadi yang harus kita fahami, fatwa Imam Syafi'i, dan jangan kita campur aduk. Secara umum Bapak Ibu, para ulama mengenai urusan air, mereka akan membagi air itu menjadi banyak atau sedikit. Banyak atau sedikit. Lah, untuk ukuran air itu dalam 4 madhab, madhab yang mu'tabar, 4 madhab. Ulama 4 madhab, mereka membedakan air banyak dengan air sedikit. Yang pertama, mereka sepakat air itu ada yang banyak, ada yang sedikit. 4 madhab sepakat membedakan antara banyak dengan sedikitnya air. Sepakat mereka 4 madhab. Lah, ikhtilaf terjadi. Setelahnya ikhtilaf terjadi, yaitu kapan air itu dikatakan banyak, kapan air itu dikatakan sedikit. Kadar yang dikatakan banyak itu bagaimana? Kadar air dikatakan sedikit itu seperti apa? Maka terbagi beberapa fatwa di dalam 4 madhab. Di antaranya yang pertama, Imam Malik, Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau membagi banyak sedikit itu dengan perubahan yang terjadi di dalam air. Kalau ada air kemasukan najis, kemudian tidak terjadi perubahan kepada air tadi, rasa tidak berubah, warna tidak berubah, baunya tidak berubah, kemasukan najis terus tidak berubah, maka kata Imam Malik berarti air itu banyak. Yang penting nggak berubah. Contoh ringan, kita berada di dalam toilet, dalam WC, tahu-tahu nampak jelas, kita sendiri bahkan tahu masuk cipratan air kencing ke dalam air tadi. Lah, berubah enggak baunya, berubah enggak rasa warnanya? Enggak berubah, maka secara fatwa Imam Malik, air itu tetap dihukumi suci, mensucikan. Ini fatwa Imam Malik. Menurut Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, beliau menganggap air itu banyak atau sedikit mengikuti fatwa yang paling banyak beredar, karena di dalam fatwa Imam Abu Hanifah itu banyak fatwa ulama yang ada dalam lingkup madhab mereka. Tapi yang paling masyhur dari fatwa yang kita tahu dari madhab Al-Imam Abu Hanifah, mereka menggunakan istilah dalam bahasa Persia, yaitu dardah. Ini istilah dalam bahasa Persia, 10 kali 10. Jadi ada air wadah atau kolam kecil yang ukurannya itu 10 kali 10, 10 jengkal kali 10 jengkal, tinggi airnya juga 10 jengkal.
Ini istilah yang dipakai dalam madhab Al-Imam Abu Hanifah dengan istilah dardah, ashrun fi ashrin, 10 kali 10. Dan ini tidak ada hadisnya. Ini diambil dari fatwa yang pernah ditanyakan kepada salah satu imam dalam madhab Abu Hanifah, yaitu Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dan kita tahu bahwa Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini guru langsung daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi Imam Syafi'i pernah berguru kepada Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, yang mana Imam Muhammad bin Hasan itu murid langsung daripada Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Jadi Imam Syafi'i itu belajar juga kepada orang-orang daripada imam-imam dalam madhab Hanafi. Nah, Imam Muhammad bin Hasan, beliau pernah ditanya oleh orang-orang, wahai Imam Muhammad, air yang banyak itu seperti apa? Maka beliau menjawab, kamasjidi hadza, seperti tempat solat saya ini. Masjid yang dimaksud tempat solatnya, seperti musola saya ini. Maka ketika beliau wafat, tempat solat musola yang biasa dipakai oleh Imam Muhammad itu diukur oleh murid-muridnya, ya ternyata tadi 10 kali 10, 10 jengkal kali 10 jengkal. Dan dalam beberapa fatwa yang dinukil juga daripada madhab Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi, di antara ulama madhab Hanafi mengatakan air banyak itu dikatakan banyak kalau ada satu kolam digoncang atau digoyang satu sisinya, maka sisi yang lain kalau tidak langsung ikut bergoyang, maka berarti air itu dianggap air banyak. Nah ini kan berarti mereka istilahnya mengembalikan air itu banyak atau sedikit kepada uruf atau akal umumnya manusia. Ya seperti itu tentu kita katakan banyak. Hanya saja tadi ini bukan berdasarkan kepada hadis secara langsung. Bukan berdasarkan kepada hadis secara langsung. Tapi itu yang masyhur di dalam fatwa madhab Hanafi. Lah yang terakhir, 2 orang imam dari kalangan madhahibul arba'ah, dari kalangan madhab yang 4, dan itu dinukil oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab ini, yaitu pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Mereka berdua membatasi air itu kapan dikatakan banyak, kapan dikatakan sedikit. Air itu dianggap banyak kalau sudah sampai ukurannya 2 kullatain. Mereka berdua mengambil hadis dalil yang sahih yang juga dinukil dalam kitab At-Tirmidzi ini, idza balagol ma kullatain lam yahmidil khobath. Air itu kalau sudah sampai kadar jumlahnya 2 kullah, maka nanti air itu tidak akan terkena najis. Tapi pakai syarat, selagi tidak berubah bau, rasa, warna. Dan 4 imam ini sepakat, air itu sebanyak apapun jumlahnya, entah mereka menggunakan dalil 2 kullah, atau tadi Imam Abu Hanifah mengatakan dalam madhabnya, Hanafi mengatakan 10 kali 10, kok lebih dari itu, berapapun banyak kadar jumlah air, kalau sudah air itu kok berubah terkena najis, baunya ikut berubah, atau rasanya berubah, atau warnanya berubah, kok berubah, ya sudah, walaupun banyak, menurut Imam Syafi'i misalkan lebih dari 2 kullah, air itu akan menjadi najis. Syaratnya tidak berubah. Maka tadi mereka 4 madhab ini sepakat membagi air itu antara banyak dengan sedikit. Hanya saja terjadi ikhtilaf di kalangan mereka. Banyak itu berapa jumlahnya, sedikit itu berapa. Nah menurut Imam Malik, banyak itu kalau kemasukan najis asalkan gak berubah, sudah dianggap banyak. Lah menurut Imam Syafi'i tadi 2 kullah. Menurut Imam Abu Hanifah 10 kali 10. Tetapi beberapa ulama yang bermadhabkan Hanafi, mereka mencoba meneliti. Mereka mencoba meneliti sebagaimana yang pernah saya baca kalau tidak salah dalam kitab Masail wa Dalail. Di sana diterangkan ikhtilaf ini sebenarnya hadirin hanya dari segi ikhtilaf lafzi. Hanya lafadznya saja yang berbeda. Tadi ini 2 kullah, yang itu 10 kali 10,
dardah, ashrun fi ashrin. Itu hanya perbedaan yang terjadi dari segi lafad. Pernah satu orang ulama mereka mencoba mengukur, ditengok satu kolam, yang kolam tadi ukurannya 10 kali 10, dicoba dimasukkan air, terus dimasukkan air, ingin tahu berapa kadarnya air kalau 10 kali 10 menurut mazhab Hanafi tadi. Ternyata ketika mereka masukkan air, jumlahnya itu memang sama dengan 2 kulah. Nah, berarti kan ini hanya ikhtilaf lafzi, ikhtilaf hanya dari segi lafad, tapi secara prakteknya ujung-ujungnya sama. Nah, begitu juga Imam Malik tadi tidak menyatakan secara jelas berapa kadar air yang dikatakan banyak tadi, karena memang hadis yang 2 kulah itu menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan beberapa ulama lainnya. Kenapa mereka tidak mau menggunakan hadis 2 kulah? Ya tentu mereka pasti menganggap di dalam hadis itu ada masalahnya. Tapi menurut Imam Syafi'i, hadis itu tidak ada masalah. Menurut mereka ada masalahnya. Entahlah menurut mereka hadis itu ittirab, terlalu banyak jalur sanadnya, ada yang mengatakan 2 kulah, ada yang mengatakan 3 kulah, ada yang mengatakan 4 kulah, bahkan ada yang mengatakan 10 kulah. Maka mereka dengan alasan mereka masing-masing mengatakan hadis ini tidak dipakai menurut pendapat mereka. Lah, berbeda dengan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tadi. Tetapi setelah ditengok, sebagian ulama tadi mengukur, ternyata itu hanya ikhtilaf yang terjadi dari segi lafad. Ketika betul-betul dibuat berapa jumlah air yang banyak, hampir sebenarnya mirip satu sama lain antar madhab itu. Memang air itu kalau sudah sampai jumlahnya 2 kulah, itu memang jumlahnya banyak. Kalau kemasukan najis, maka air yang jumlah 2 kulah itu secara umum, kalau najisnya memang tidak terlalu banyak, maka itu najis tadi tidak akan merubah kondisi air. Warnanya nggak akan berubah, baunya nggak akan berubah, rasa warnanya juga tidak akan berubah. Kenapa? Tadi air kalau sudah sampai 2 kulah, seperti yang disabdakan oleh Nabi, najis tidak akan mempengaruhinya. Nah, ini pembahasan secara umum sebelum kita masuk ke dalam hadis. Lah, kita akan baca hadisnya. Wa bihi qala haddatsana wa bi sanadinal muttasil ilal Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala qala haddatsana Hannad wal Hasan ibnu Ali al-Khallal wa ghairu wahid qalu haddatsana Abu Usama anil Walid bin Katsir an Muhammad bin Ka'b an Ubaidillah bin Abdullah bin Rafi' bin Khadij an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, beliau telah berkata, "Qila ya Rasulullah," telah ditanyakan kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, anatawadda'u min bi'ri bid'ah, apakah kami boleh berwudu menggunakan air dari sumur bid'ah? Wa hiya bi'run yulqa fihal hiyat wa luhumul kilab wan natnu." Sumur bid'ah itu adalah sumur yang mana perempuan-perempuan yang habis haid, bekas-bekas mereka dari darah haid pun dibuang ke sana. Waluhumul kilab, anjing, daging-daging anjing, bangkai-bangkai juga dibuang di sana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun menjawab, "Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'." Sesungguhnya air itu suci, la yunajjisuhu syai'un, tidak akan membuat najis kepada air itu syai'un, sesuatu apapun. Qala, telah berkata Abu Isa Imam Tirmidzi, hadza haditsun hasan, hadis ini adalah hadis hasan. Wa qad jawwada Abu Usama hadzal hadits, Abu Usama sungguh telah bagus dalam meriwayatkan hadis ini. Falam yarwi ahadun hadits Abi Sa'id, tidaklah meriwayatkan seorang pun hadis daripada Abu Sa'id fi bi'ri bid'ah, mengenai pembahasan sumur bid'ah, ahsana mimma rawa Abu Usama, yang lebih bagus periwayatannya melebihi Abu Usama rahimahullahu taala. Wa qad ruya hadzal hadis, dan sungguh juga hadis ini telah diriwayatkan min wairi wajihin, daripada selain jalur ini, an Abi Sa'id, selain jalurnya sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Bab minhu akhar, hadis yang lain. Wa bihi qala haddatsana Hannad qala haddatsana Abda an Muhammad bin Ishaq an Muhammad bin Ja'far bin Zubair an Ubaidillah bin Abdullah bin Umar an ibni Umar, daripada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, beliau telah berkata,
sami'tu aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa sedangkan Nabi yus'alu beliau ditanya anil ma'i mengenai air, yakunu yang air tadi fil falahi berada di tengah hutan, minal ardi di satu tempat, wa ma yanubuhu minas siba' dan air tadi sering didatangi oleh binatang buas, wadawabi begitu juga binatang-binatang lainnya. Qala maka beliau pun mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza kanal ma'u kullatain, apabila air itu sudah sampai 2 kulah, lam yahmilil khobath, maka air itu tidak akan terkena najis. Qala Abdah telah berkata Abdah, qala telah berkata Muhammad bin Ishaq, al-kullah yang dimaksud kullah hiyal jiror, dia adalah satu wadah yang besar. Kullah itu apa? Satu wadah yang besar. Wal kullah allati yustasqa fiha, kullah itu adalah satu wadah yang digunakan untuk minum, yang terbuat daripada kulit. Qala Abu Isa berkata Al-Imam At-Tirmidzi, wa huwa qaulu Syafi'i, hadis yang menerangkan tentang 2 kullah adalah fatwa daripada Al-Imam Asy-Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq, begitu juga fatwa yang disampaikan oleh Imam Ahmad dan Imam Ishaq. Qalu mereka bertiga mengatakan, idza kanal ma'u kullatain, apabila air itu sudah sampai jumlahnya 2 kulah, lam yunajjis syai'un, maka sesuatu apapun tidak akan membuat dia menjadi najis, ma lam yataghayyar rihuhu aw ta'muhu, selagi tidak berubah bau dan rasanya. Wa qalu mereka mengatakan, yakunu nahwan min khamsi kirab, 1 kullah itu kurang lebih sama jumlahnya dengan 5 girbah, ukuran terdahulu. Ini ukuran-ukuran zaman dahulu. Nah hadirin Bapak Ibu yang mulia, pelengkap daripada pembahasan kullah itu, ini ukuran zaman dulu. Kalau kita ingin lebih mudah, ya kitab-kitab zaman sekarang kita lihat di dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i yang zaman sekarang, yang ditulis oleh ulama-ulama baru, karena ukuran ini ukuran zaman dahulu, yang zaman sekarang sudah tidak terpakai lagi. Sama dengan ukuran zakat fitrah itu, 1 so', 1 mud. Ukuran mud, ukuran so' itu ukuran zaman dulu. Lah ketika ukuran itu dirubah dengan ukuran yang ada di zaman kita sekarang, pakai kilogram, maka terjadi ikhtilaf. Lah sama juga dengan kullah ini. Kullah itu ukuran zaman dulu, wadah yang terbuat dari kulit, yang biasanya orang-orang Arab mengambil air dengan wadah tadi. Maka wadah yang terbuat dari kulit, yang wadah itu agak besar, itu dinamakan kullah. Lah diukur dengan zaman sekarang, terjadi ikhtilaf. Namanya zaman sekarang, ukurannya beda dipakai dengan zaman dulu. Nah kalau kita lihat dalam kitab termasuk Takriratus Sadidah fi Masailil Mufidah, di sana beliau menuliskan air 2 kullah itu kalau dihitung dengan jumlah air zaman sekarang kurang lebih 217 liter air. 217 liter. Itu tangki-tangki yang dipakai di rumah tangga itu ada yang paling kecil itu 250 liter. Itu paling kecil biasanya. Lah banyak yang pakai itu 500 liter, 700 liter sampai 1000 liter. Lah itu berapa kullah itu? 2 kullah itu 217 liter. Itu kalau diambil dari tulisan fatwa yang ditulis dalam kitab Takriratus Sadidah. Dalam kitab At-Tadhib fi Adillati Takrib, kitab Takrib, Abu Syuja' memiliki satu syarah, tapi syarah dari pembahasan khusus dalil, namanya kitab Tadhib fi Adillati Takrib. Lah di situ Mustafadhib Al-Bugha beliau menulis bahwa jumlah kadar 2 kullah itu adalah kurang lebih 190 liter. Nah jadi ulama mengatakan takriban, kurang lebih, bukan tahdidan ya. Kalau tahdid itu udah nggak boleh lebih, ya nggak boleh kurang. Kalau kurang ya nggak bisa karena tahdid dibatasi. Lah ulama bukan mengatakan tahdidan tapi takriban, kurang lebih. Maka wajar tadi ada yang mengatakan 217, ada yang mengatakan 190. Ya kalau lebih sedikit kurang sedikit nggak ada masalah.
Yang penting air kalau sudah sampai kurang lebih 190 liter, kurang lebih 217 liter, maka air itu dikatakan banyak. Itu jumlah 2 kula. Kemasukan najis selagi tidak berubah bau, rasa, warna, maka air itu tetap suci dan mensucikan. Tapi kalau sudah berubah bau, rasa, warna, walaupun jumlahnya 10 kulah sekalipun, 1000 liter, 1 tangki besar, tahu-tahu bau bangkai, ya najis, nggak bisa dipakai, kecuali nanti ada perubahan dan dengan beberapa cara yang dibahas detail di dalam kitab-kitab fikih. Nah ini hadirin Bapak Ibu yang mulia, kita kan biasa mendengarkan pembahasan ini di dalam fikih. Tapi tadi ini yang kita dengarkan ini dari segi dalilnya. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Majmu' beliau membahas dalil yang disampaikan oleh Al-Imam Malik. Tadi kita harus tahu ya, madhab kita Syafi'i mana, 2 kulah itu yang dipakai. Jangan kita ini mencampur aduk. Maka tadi yang duduk dalam kajian kitab-kitab induk hadis seperti Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, ini memang seharusnya kita punya pondasi paham dengan madhab sehingga nggak kebingungan ketika dengar hadis. Lah, posisi fatwa madhab Imam Syafi'i kita hafalkan, jangan dicampur aduk. Imam Nawawi beliau mengatakan hadis yang dipakai oleh Imam Malik secara umum tadi, yaitu hadis yang pertama tadi yang tentang sumur bid'ah. Nabi SAW kemudian menjawab, yang mana Nabi tidak membatasi dalam hadis itu air itu 2 kulah atau tidak, yaitu hadis innal ma'a tohurun la yunajjisuhu syai'. Hadis yang Nabi sampaikan, air itu tetap suci, tidak akan membuat air itu najis sesuatu apapun. Maka kata Imam An-Nawawi, orang yang berpendapat bahwa air itu kemasukan najis, kemudian ketika air tadi kemasukan najis tidak merubah air tadi baik dari segi warna, bau dan rasanya, mereka menggunakan dalil ini. Maka kata Imam Nawawi, orang yang menggunakan hadis ini qawiyun min haitsud dalil. Ini pendapat ini kuat dari segi dalil. Nah, karena pendapat ini kuat dari segi dalil, jangan kita heran nanti kalau kita baca lebih detail madhab kita sendiri di Indonesia yang menggunakan fatwa mengikuti fatwa Imam Syafi'i, jangan heran nanti ada satu orang ulama di kalangan madhab kita namanya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Hampir kitab-kitab fikih Syafi'i itu induknya kepada karangan beliau. Urusan air, hampir Imam Ghazali itu fatwanya bukan mengikuti ya, mirip dengan apa yang difatwakan oleh Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Maka untuk urusan air, Imam Malik beliau mengatakan saya menggunakan fatwa ini. Jadi kalau ditanyakan kepada Imam Ghazali, ada air, contohnya di toilet itu ada ember. Namanya ember itu kan umumnya ember wadah kecil, nggak ada ember itu wadah besar. Kalau wadahnya sudah besar bukan ember namanya itu namanya tangki air. Ember kemasukan najis tetapi airnya nggak berubah, maka menurut fatwa Imam Ghazali air itu tetap suci dan mensucikan. Lah itu sebenarnya fatwa daripada Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Tapi menurut Imam Ghazali itu fatwa adalah sangat kuat. Beliau pun juga tahu Imam Syafi'i mengatakan kalau memang hadis itu sahih, itu madhabnya, dan beliau pun sudah sampai tingkatan mujtahid. Maka dalam hal ini fatwa ini memang yang bisa dianggap bisa dipakai juga di zaman sekarang. Maka kita nggak bisa dengan mudah mengatakan oh ini langsung air najis enggak. Memang di dalam fatwa Imam Syafi'i sendiri qaul yang mu'tamad itu mengikuti air, mengikuti fatwa tentang 2 kulah. Tetapi tidak dipungkiri ada beberapa imam dalam mazhab Syafi'i yang mereka berfatwa itu mirip-mirip dengan fatwa yang disampaikan oleh Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kemudian hadirin Bapak Ibu yang mulia, dalam hadis ini juga tadi kita dengarkan bahwa
Ada yang ditanyakan oleh sahabat, air itu didatangi oleh binatang buas atau binatang yang tidak buas juga, dawab. Apa hukumnya air ketika diminum oleh binatang buas? Maka di sini dibahas juga oleh para ulama, termasuk Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, bahwa binatang itu hukumnya air liur mereka semua hukumnya adalah suci, baik binatang itu buas ataupun tidak. Harimau, singa, serigala, entah apa itu binatang, baik buas ataupun tidak, air liurnya itu semua dihukumi suci, kecuali dua binatang, yaitu anjing dan babi. Nah, kalau anjing, babi ini najis, air liurnya najis. Bahkan dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau anjing menjilat satu wadah, dalamnya ada air, tuangkan, buang itu air, kemudian sucikan 7 kali, salah satu basuhannya campur dengan debu atau tanah. Nah, ini menunjukkan najisnya anjing dan babi. Anjing secara khusus dalam hadis itu. Lah, tapi selain anjing dan babi, air liur mereka dihukumi suci. Ada kucing minum di satu wadah, nah, maka bagaimana hukumnya? Ya suci, air liurnya kucing itu suci. Kecuali nanti pembahasan detail, kucing itu di depan mata kita makan tikus, depan mata kita makan tikus, lepas itu tidak pindah kemana-mana, nampak oleh kita langsung dia minum air satu wadah, yaitu najis. Tapi ketika kucing tadi baru makan tikus, kemudian pergi sesaat, hilang dari pandangan kita, kemudian tahu-tahu balik minum, maka itu sudah dianggap suci. Ini luar biasanya agama. Tapi kalau memang depan mata nampak, habis makan langsung minum, lah memang nampak jelas seperti itu baru dihukumi najis. Tapi kalau sempat kucing itu hilang dari pandangan, lah itu sudah dianggap dia bersuci, entah dengan mandi caranya dia, entah dapa dengan caranya dia, balik, maka langsung apapun yang tersentuh oleh binatang-binatang tadi dihukumi suci. Lah ini dibahas juga oleh para ulama karena berkaitan tadi dengan hadis yang kita baca. Kemudian juga dalam pembahasan ini juga ada menyentuh sedikit tentang air itu sedikit atau banyak, kemasukan najis, berubah atau tidak. Itu juga berkaitan dengan najis itu banyak atau sedikit, atau bahasa lain dalam kitab fikih ada yang diistilahkan dengan barang itu najis tapi ma'fu. Jadi ada barang atau najis memang dikatakan najis tapi ma'fu, dimaafkan. Contoh najis yang dianggap ma'fu adalah binatang-binatang yang mana mereka itu tidak memiliki darah yang mengalir karena saking kecilnya binatang tadi. Lalat, semut, binatang kecil. Lah ketika binatang-binatang kecil itu mati, masuk ke dalam wadah air, maka bagaimana? Itu kan bangkai. Walaupun binatang itu masuk ke dalam air yang sedikit, dalam gelas, dalam teko, dalam ceret, lah air itu dianggap suci atau tidak? Masuk bangkai lalat, bangkai semut, binatang-binatang kecil yang tidak mengalir darahnya, apa hukumnya? Nah, walaupun air itu sedikit, tapi kalau kemasukan najis yang ma'fu, ma'fu itu tadi binatang itu sangat kecil, karena kecilnya itu dipotong seumpama disembelih darahnya nggak ngalir, maka dihukumi air itu tetap suci dan mensucikan, mau diminum boleh, mau dipakai air itu bersuci juga diperbolehkan. Lah mana dalilnya? Dalam hadis ini tidak ada, tapi dalam hadis lain, yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau dalam minuman kalian ada lalat masuk, maka tenggelamkanlah. Karena kata Nabi, dalam salah satu sayapnya lalat itu ada penyakit, di sayap lainnya itu ada penawarnya. Lah, para ulama mengatakan banyak kejadian itu, bahkan kemungkinan lalat itu kalau ditenggelamkan mati. Walaupun dia masuk hidup, itu ditenggelamkan mati. Lah kan kalau mati kan jadi bangkai. Lah disitulah diantara penyebabnya air itu kalau sedikit. Harusnya kan tadi secara kaidah yang kita dengar kalau sedikit kemasukan najis ikut najis. Tidak, ada pengecualian.
kalau memang najisnya najis yang ma'fu, najis yang dimaafkan, nah, maka walaupun air itu sedikit kok kemasukan najis ma'fu tadi, maka tidak dipermasalahkan. Lah dalil najis ma'fu itu adalah diantaranya tadi hadis yang berkaitan dengan lalat yang masuk ke dalam satu wadah. Nah, jadi kita jangan sampai terlalu ekstrim, masuk ke WC nengok ada lalat mati, ini mati, langsung dituang airnya. Ndak, ini orang was-was. Hal-hal yang seperti itu kalaupun dikatakan najis, namanya najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Nah, ini hadirin Bapak Ibu yang mulia, ada beberapa hadis yang bisa kita dengar pada pagi hari ini, yaitu hadis yang berkaitan dengan pembahasan kadar air banyak atau sedikit, kapan air itu dikatakan suci, mensucikan atau tidak, jumlahnya berapa. Itu tadi yang bisa kita bahas secara ringkas di dalam pembahasan pagi ini. Nah, sebenarnya detailnya pembahasan ini letaknya di dalam kajian fikih. Dalam kajian fikih. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Mungkin sebelum kita tutup dengan doa kifarah majelis, di antara Bapak Ibu ada yang tidak bertanya, dipersilahkan. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanyakan tentang riwayat hadis ya Ustaz, yang mana sumur itu yang dimasukkan bangkai-bangkai anjing, bekas-bekas darah wanita haid dan sebagainya Ustaz ya. Ini kalau kita lihat Ustaz, di ya Arab Saudi lah ya, Timur Tengah, Mekah, Madinah dan itulah negara itu, keadaannya kan tandus Ustaz ya, tandus ya. Air itu Ustaz, air itu sangat diperlukan ya Ustaz ya. Nah ini kadang-kadang terpikir Ustaz, kenapa orang-orang itu Ustaz sampai membuang-buang bangkai anjing di sumur tersebut, sedangkan sumur itu air itu sangat penting sekali ya. Nah kemudian juga terbayang juga ya, terpikir juga apa saya Ustaz, waktu sumur Zam-Zam Ustaz, sumur Zam-Zam itu akhirnya tertutup ya Ustaz ya, karena banyak yang dibuang-buang benda-benda itu kan, yang akhirnya digali kembali oleh Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad ya Ustaz ya. Ini kenapa? Apa penyebabnya mereka sampai menutup air Zam-Zam? Sampai seperti hadis riwayat yang Ustaz baca tadi kan, sumur itu dibuang bangkai bangkai anjing mungkin dan lain sebagainya, bekas-bekas perempuan haid dan sebagainya. Sedangkan air itu sangat vital gitu. Jadi saya mau mengetahui apa riwayatnya hadis tersebut sehingga kok air yang begitu pentingnya kok sampai sumur itu dibuang-buang seperti itu gitu tak. Demikian tak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Penyebab secara pastinya saya juga nggak tahu ya. Maksudnya kok ya paling tidak ini kita lihat memang di zaman itu. Ini di zaman itu ya. Kan zaman sekarang sudah begitu jauh. Ini yang saya fahami dari beberapa hadis yang kita baca. Lah tentu pertama ya, kondisi jumlah populasi orang yang ada di sekitar tempat itu tentu nggak sama dengan jumlah manusia yang ada seperti di tempat kita. Jangan kita bayangkan bertumpuk sampah yang tidak terbayangkan, ya tentu nggak sebanyak itu juga. Maknanya mungkin mereka jelas melihat, oh ini memang bangkai, nampak ya, tapi tentu jumlahnya tidak sebanyak yang kita bayangkan kondisi populasi orang yang banyak, enggak. Ini yang pertama, jadi jangan kita gambarkan dengan kondisi seperti kita. Terus yang kedua, sumur yang dibahasakan di dalam hadis-hadis itu juga tidak sama dengan sumur yang ada kondisinya di zaman kita sekarang ini. Sumur itu zaman dulu itu jarang yang pakai ember, pakai tali, enggak begitu. Memang sumur itu turun ke bawah. Ada tangga yang dibuat, memang luas. Lah kalau kita sumur zaman sekarang aja pun lobang cuma sebesar ini ya dikatakan sumur, namanya sumur bor. Nah jadi memang berbeda sumur bahasa yang kalau di dalam hadis dikatakan bi'run, yang mungkin dalam bahasa zaman sekarang juga diterjemahkan sumur, ya nggak sama dengan sumur yang ada di tempat kita, bentuk, kondisi, keadaan dengan sumur-sumur waktu itu. Nah jadi memang ya tidak sampai mungkin di situ dibahasakan nih dibuang najis, kemudian tadi binatang-binatang juga pergi ke sana. Lah bukan seperti sumur yang terbayangkan di tempat kita. Tapi tadi ini semua yang ditanyakan, ini kan sumur-sumur yang hampir berada di tempat umum. Tempat-tempat umum yang memang kondisi di Arab yang kita katakan gersang, tapi bukanlah gersang itu seperti
tempat yang betul-betul tidak dijumpai air ya, ada. Apalagi di sini kan Bi'ru Bidha'ah itu sumur yang memang beradanya di Madinah. Madinah itu ya bukan tempat yang kering kerontang, tidak dijumpai betul air, ada. Di beberapa titik itu airnya ada. Tapi memang mungkin kondisi keadaan manusia zaman itu yang memang mereka tidak perhatian dengan fasilitas-fasilitas umum tentu, yang kondisi zaman yang mereka mungkin tidak pandai menghargai tempat. Aturan-aturan di zaman itu mungkin yang memang membuat keadaan seperti itu. Itu yang bisa saya pahami. Tapi tadi sumur tidak sama dengan kondisi sumur kita zaman sekarang. Semoga bisa memberikan jawaban. Ada pertanyaan lain? Nah, ini tadi saya kira cukup. Ini hadis yang berkaitan dengan pembahasan kullah yang sering kita dengar. Dan memang tadi Bapak Ibu ikhtilaf. Air itu dikatakan banyak atau sedikit. Ini terjadi ikhtilaf yang begitu luas di kalangan para alim ulama. Yang terpenting kalau sudah terjadi ikhtilaf itu, disitulah pentingnya bermadhab. Lah kalau kita nggak bermadhab kan jadi kacau. Nggak mau ikut fatwa ulama, akhirnya kan membuat fatwa sendiri. Nah, disitulah pentingnya setelah kita tahu tadi ada hadisnya, Imam Syafi'i ternyata mengambil dalil hadis 2 kullah itu dari hadis yang kita dengarkan tadi. Dan itu adalah pentaksis daripada hadis yang pertama yang secara umum Nabi mengatakan air itu suci. Air itu suci, tidak akan membuat najis dia sesuatu apapun. Tapi tadi tentu dengan syarat ketika air itu banyak dan tidak berubah. Lah sekarang banyak, tidak banyak, beda-beda pendapat. Nah, paling hati-hati tadi memang fatwanya Al-Imam Asy-Syafi'i yang membatasi air banyak itu jumlahnya 2 kullah. Lah 2 kullah tadi diukurkan dengan ukuran zaman sekarang, ini yang perlu kita hafal. 217 liter atau paling tidak 190 liter. Lah sebagian ulama ngukur-ngukur pakai sentimeter. Kalau membuat bak, membuat wadah, kira-kira ukurannya berapa? 57 cm persegi. Jadi tingginya 57, kemudian lebarnya 57. Kok ada wadah yang seperti itu bak, panjang, tinggi, lebarnya sudah 57 cm, maka itu kalau diisi air sampai penuh, maka jumlah kadar airnya adalah 2 kullah. Lah 57 cm itu kan tidak terlalu besar, tidak terlalu, maksudnya tidaklah terlalu susah membuatnya. Lah kalau mau membuat wadah, janganlah pas-pasan 57 cm lebih kan, sehingga nanti kalau airnya kurang sedikit atau lain sebagainya, kok kemasukan najis, cicak mati lah, entah apa yang masuk ke dalam, tidak membuat kita tuh menjadi was-was. Nah, karena kebanyakan urusan orang sholat nggak tenang, ini nggak tenang, itu gara-gara air. Lah urusan air ini kita harus pandai-pandai menghilangkan perasaan was-was daripada diri. Di antara caranya tadi, air itu genapkan, cukupkan jumlahnya menjadi 2 kullah. Nah kalau sudah sampai 2 kullah, lam yahmilil khobath, najis-najis nanti tidak akan mempengaruhinya, tidak akan jadi masalah. Nah demikian mungkin yang bisa kita bahas pada pagi hari ini, beberapa hadis yang bisa kita dengarkan. Semoga kita bisa ambil faedah, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.